Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ini adalah pertemuan yang ke-31 dari silsilah pembacaan Syarah Manhajul Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq, yaitu penjelasan Syekh Abdul Razak Al-Badr terhadap Manzumah Manhajul Haq yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah ta'ala. Yang pada pertemuan kita kali ini kita masuk pada bait syair yang ke-25, yaitu yang ada pada halaman 43. Baik. Pada bait syair ke-25 ini Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah mengatakan, wa imanuna qawlun wa fi'lun wa niyyatun minal khairi wa ta'ati fiha nuqayyidu. Dan keimanan kita adalah ucapan, perbuatan dan niat yang berupa kebaikan dan ketaatan. Fiha nuqayyidu, dengan niat itu kita mengikatkannya. Ya. Bait syair yang ke-25 ini Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala ingin menerangkan kepada kita tentang hakikat keimanan. Dan ini penting untuk kita ketahui, untuk kita fahami, karena di antara perkara yang menyebabkan kelompok-kelompok terdahulu menyimpang dari jalan salafus saleh adalah kesalahan mereka di dalam memahami hakikat keimanan, seperti kelompok Khawarij, kelompok Murji'ah, Mu'tazilah dan yang lain sebagainya. Ya, mereka menyimpang dari jalan yang lurus, dari as-siratal mustaqim, dikarenakan mereka salah dalam memahami hakikat keimanan. Baik. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala menerangkan bait syair tersebut. Beliau mengatakan, wa imanuna qaulun wa fi'lun wa niyyah. Iman kita itu adalah perkataan, perbuatan dan niat. Kata beliau, hadza huwa haddul imani wa tafsiruhu al-jami'u lima yahtawihi al-imanu wa yatadammanuhu. Kata beliau, ini adalah pengertian iman, batasan iman, dan penjelasan iman tersebut al-jami' yang telah mencakup lima yahtawihil imanu wa yatadammanuhu, mencakup apa saja yang dicakup, apa yang dikandung oleh keimanan, ya, dan tercakup di dalam keimanan tersebut. Artinya kalimat yang diucapkan oleh Syekh As-Sa'idi rahimahullah, wa imanuna qaulun wa fi'lun wa niyyatun, ini adalah satu kalimat yang bisa dikatakan sebagai definisi dari iman yang telah mencakup semua bagian-bagian keimanan, yaitu berupa qaulun wa fi'lun wa niyyah, berupa ucapan, berupa perbuatan dan juga niat. Beliau mengatakan, fal imanu alladhi khalaqana Allahu azza wa jalla li tahqiqihi wa awjadana lil qiyami bihi qaulun wa fi'lun wa niyyatun. Maka keimanan yang Allah azza wa jalla telah menciptakan kita untuk mewujudkan iman tersebut, wa aujadana, dan mengadakan kita lil qiyami bihi, untuk melaksanakan iman tersebut, untuk menegakkan iman tersebut. Iman itu adalah qaulun wa fi'lun wa niyatun. Iman itu adalah ucapan, perbuatan dan niat. Maksudnya apa? Ai mukawwanun min hadzal arkanits tsalatsati, yaitu iman itu tersusun, ya, dari tiga rukun yang dari rukun-rukun yang tiga ini, ya, tersusun dari tiga rukun tersebut, yaitu iman itu harus ada qaulun, harus ada fi'lunnya, harus ada niatnya, ya. Taib. Allati 'alaiha qiyamul iman, yang mana iman itu tegak dengan tiga hal tersebut. Di atas ketiga hal tersebut tegaklah keimanan. Nah, fa huwa qaulun wa fi'lun wa niyatun. Maka iman itu adalah qaulun, ucapan, perbuatan dan niat. Laisal imanu qaulun bila amalin, atau laisal imana qaulun bila amalin. Maka keimanan atau bukanlah merupakan keimanan adalah qaulun bila amal. Qaul itu ucapan yang tanpa disertai dengan amalan. Wala aidan amalun bila niyatin, dan juga bukan merupakan keimanan, bukan dikatakan sebagai keimanan apabila amal, ada amalnya tetapi tidak ada niatnya, ya.
balil imanu qiyamuhu ala hadhihi thalathi al-qawli wal amali wan niyati. Bahkan keimanan itu adalah tegaknya keimanan tersebut di atas 3 hal ini, yaitu al-qaul wal amal wan niyah, ucapan, kemudian amalan dan niat. Baik, apa maksudnya 3 hal ini? Maka akan diterangkan insyaallah taala setelah ini. Ya. Yang intinya adalah bahwasanya niat itu ya dalam diri seorang manusia itu ada pada ucapannya yaitu lisannya, ada pada perbuatan anggota badannya, dan juga ada pada niat yaitu hatinya. Iman itu ada dalam hati, ada dalam lisan, dan ada dalam anggota badan yang berupa ketaatan dan kebaikan sebagaimana yang disebutkan dalam bait syair ini ya. Sehingga apabila hati kita memiliki kebaikan, hati kita melakukan amalan kebaikan dalam hati kita seperti khauf minallah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, maka itu merupakan keimanan. Demikian pula ketika lisan kita melakukan kebaikan yang dicintai oleh Allah Ta'ala, maka itu merupakan keimanan. Demikian pula al-fi'l, al-amal, perbuatan kita, yaitu perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah Ta'ala, maka itu merupakan keimanan. Nah, qala al-Auza'i rahimahullah, al-Auza'i rahimahullah mengatakan, la yastaqimul imanu illa bil qawli wa la yastaqimul imanu wal qawlu illa bil amali wa la yastaqimul imanu wal qawlu wal amalu illa bi niyatin muwafiqatin lis sunnati. Iman tidak akanlah lurus, tidak akan tegak lurus ya, kecuali dengan al-qaul, dengan ucapan. Wa la yastaqimul imanu wal qawlu illa bil amali, dan keimanan dan ucapan itu tidak akan lurus kecuali dengan amalan. Wa la yastaqimul imanu wal qawlu wal amalu illa bi niyatin muwafiqatin lis sunnati, dan keimanan, ucapan dan amalan itu tidak akan lurus kecuali dengan niat yang sesuai dengan sunnah, bi niyatin muwafiqatin lis sunnah ya. Wa kana man madha min salafina la yufarriquna bainal imani wal amali, dan orang-orang yang terdahulu dari salaf kita, dari pendahulu kita yang saleh tentu saja ya, la yufarriquna, mereka tidak membedakan antara iman dan amal. Artinya iman itu adalah amal, amal itu adalah iman ya. Wal amalu minal iman wal imanu minal amal, amal itu merupakan bagian dari iman dan iman itu juga merupakan amalan ya. Ini beliau mengisyaratkan kepada penyimpangan sebagian kelompok-kelompok yang mereka ini mengatakan bahwasanya amal itu tidak termasuk bagian dari iman. Mereka membedakan antara iman dengan amal. Iman itu ada dalam hati saja, sedangkan amalan itu bukan termasuk bagian dari iman, seperti kelompok Murji'ah ya. Dan yang lebih berat lagi adalah kelompok Jahmiyah dan seterusnya ya. Mereka membedakan antara iman dan amal, dan ini merupakan kekeliruan, kesalahan ya. Karena para salaf terdahulu, para pendahulu kita tidak membedakan antara iman dan amal. Iman itu merupakan amalan dan amal itu merupakan bagian dari iman. Nah, maka wa innamal imanu ismun yajma'u hadhil adyana ismuha. Baik. Antum perhatikan dalam kalimat ini saya mendapati ada kemuskilahan ya dalam memahami dan dalam i'rabnya. Maka antum perhatikan di sini beliau mengatakan iman, innamal imanu, sesungguhnya iman itu adalah dari kalimat ini, ismun yajma'u hadhil adyan ismuha ya. Iman itu adalah ism, suatu kata ya, yang mencakup hadhil adyana, yang mencakup agama ini seluruhnya ya. Ismuha, kalimat ini yang menjadi muskilah di sini ya. Kalau kita katakan ismuha di sini marfu sebagai fa'ilnya yajma'u, sehingga kemudian yajma'u hadhil adyana ismuha, ini jumlah fi'liyah sebagai na'at dari ismun, maka na'at yang berupa jumlah fi'liyah itu harus memiliki ini istilahnya rabit yang mengikatkan antara jumlah tersebut dengan man'utnya, dan di sini tidak ada. Seandainya kita katakan ini sebagai fa'il dari yajma' ya. Kalau kita katakan yajma' ini mengandung dhamir mustatir yang menjadi rabit ya, dhamir mustatir tersebut sebagai fa'il yang menjadi rabit,
kepada ism, kembalinya kepada ism yang mencakup hadil adyana, agama-agama ini, maka kalimat ismuha kita nggak bisa katakan sebagai marfu, ya, karena ini susah. Nah, oleh karena itu saya tadi mencari dalam beberapa kitab rujukannya, ya, di sini disebutkan dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra Ibnu Battah, dan ternyata benar seperti itu, seperti ini, ya, sama persis. Tetapi saya cari lagi, ya, dan menemukan ada beberapa dalam kitab yang lain, seperti dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Al-Lalakai, ya, Al-Lalikai, ya, kemudian juga dalam kitab Hilyatul Auliya, maka di sana dikatakan wa innamal imanu ismun jami'un kama jama'a hadhil adyana ismuha. Di sana dengan ungkapan ataupun ibarah yang lebih tepat, lebih lebih mudah untuk difahami. Bahwasanya iman itu adalah satu kata yang jami', satu kata yang mencakup, ya, sebagaimana hadhil adyana, agama ini seluruhnya ini, jama' hadhil adyana ismuha, ya, dicakup oleh nama dari agama tersebut. Seperti misalnya Islam, ya, kalimat Islam mencakup seluruh apa yang terkandung di dalam agama Islam ini. Maka demikian pula al-iman, dia mencakup seluruh bagian-bagian yang terkandung di dalam iman tersebut. Wallahu taala alam. Intinya adalah bahwasanya dikatakan iman, ya, adalah ketika dia mencakup seluruh bagian-bagian dari imannya, baik itu berupa ucapan, perbuatan ataupun niat, ya. Wa yusaddiquhul amalu, dan dibenarkan oleh amalan. Iman itu dibenarkan oleh amalan. Faman amana bilisanihi wa arafa biqalbihi, barang siapa yang mengimani dengan lisan, beriman dengan lisannya dan mengetahui dengan hatinya, yaitu dia beriman dengan lisan dan hatinya, wa saddaqa bi amalihi, dan dia membenarkan dengan amalnya, artinya ketiga bagian tubuh manusia tersebut, yaitu hati, lisan dan anggota badannya itu semuanya, yaitu taat kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Allah Ta'ala, fatilkal urwatul wuthqa, maka itu adalah ikatan yang kuat, yang kokoh, lam fisama laha, yang tidak akan terurai lagi, yang tidak akan terlepas lagi. Wa man qala bilisanihi, dan barang siapa yang mengucapkan dengan lisannya, walam ya'rif biqalbihi, dan dia tidak mengetahui, tidak memiliki ma'rifah, tidak mengenal dengan hatinya, walam yusaddiqhu bi'amalihi, dan tidak membenarkan dan amalannya, dan dia tidak membenarkannya dengan amalnya, ya, lam yuqbal minhu, tidak akan diterima darinya. Yang dicontohkan, yang disampaikan oleh beliau di sini, yaitu seperti orang-orang munafik, orang yang mengucapkan amanna billah, mengucapkan kita beriman kepada Allah, namun mereka pada hakikatnya tidak beriman kepada Allah karena tidak memiliki keimanan dalam hati mereka, dan bahkan amalan-amalan mereka tidak membenarkan lisan mereka, maka tidak bisa diterima iman mereka tersebut, ya. Wa kana fil akhirati minal khasirin, dan orang yang seperti itu di akhirat nanti akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Nah, kemudian dinukilkan ucapan yang lain dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, kana al-fuqaha'u yaqulun, dahulu orang-orang yang faqih, para fuqaha itu mengatakan, la yastaqimu qaulun illa bi amalin, ucapan tidaklah lurus kecuali dengan amalan. Wala yastaqimu qaulun wa amalun illa bi niyatin, dan ucapan dan amalan tidak akan lurus kecuali dengan niat. Wala yastaqimu qaulun wa amalun wa niyatun illa bi muwafaqati sunnah, dan ucapan dan amalan dan serta niat itu tidak akan lurus kecuali dengan kesesuaian dengan sunnah. Nah, qala al-Ajurri rahimahullah fi syariah, al-Imam al-Ajurri rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitabnya Asy-Syari'ah, fi babil qawli bi anna al-imana tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarih, la yakun mu'minan illa bi an tajtami'a fihi hadhihi al-khisal al-thalath aw tajtami'u fi bi an tajtami'a fihi hadhihi al-khisal al-thalath. Ini judul bab, ya, lumayan panjang. Jadi dalam kitab syariah tersebut Al-Ajurri mengatakan dalam bab, ya, dalam bab yang panjang ini yang kita artikan bab tersebut tentang pernyataan ataupun pendapat yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah
tasdiqun bil qalbi, pembenaran dengan hati, iqrarun bil lisan, pengakuan dengan lisan, ya, wa amalun bil jawarih, dan amalan dengan anggota badan. Yang mana tidaklah seseorang itu menjadi mukmin, la yakunu mu'minan illa bi an tajtami'a fihi hadhil khisalus thalathu, bahwasanya tidak akan beriman kecuali dengan apa? Terkumpulnya pada dirinya 3 perangai ini, yaitu 3 hal ini, yaitu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Dalam bab ini Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah taala mengatakan, i'lamu rahimanallahu wa iyyakum, ketahuilah semoga Allah merahmati kita dan kalian, annalladzi alaihi ulama'ul muslimina, bahwasanya yang dipegangi oleh ulama kaum muslimin, ya, annal imana wajibun ala jami'il khalqi, bahwasanya iman itu merupakan kewajiban seluruh makhluk, ya, wa huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarih. Dan dia, yaitu iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, pembenaran dalam hati, iqrarun bil lisan, pengakuan dengan lisan, wa amalun bil jawarih, dan amalan dengan anggota badan. Jadi mencakup 3 hal ini, sama dengan yang disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri dan juga Imam Al-Auza'i tadi dalam nukilan di atas. Tsumma alamu annahu la tujzi'ul ma'rifatu bil qalbi wat tasdiqu illa ay yakuna ma'ahu al-imanu bil lisani nutqa. Kemudian ketahuilah bahwasanya tidaklah cukup, ya, pengetahuan dengan hati dan pembenaran, yaitu dengan hati, kecuali apabila ada bersamanya iman dengan lisan secara pengucapan, yaitu dengan hati saja tanpa adanya pengakuan lisan, maka itu tidaklah dikatakan sebagai keimanan, tetapi harus disertai dengan adanya pengetahuan dan tasdik dalam hati, harus ada pengakuan dengan lisan, dengan ucapan lisan. Wala tujzi'u ma'rifatun bil qalbi wa nutqun bil lisani hatta yakuna amalun bil jawarihi. Demikian pula pengetahuan dalam hati dan ucapan dengan lisan tidak akan mencukupi sehingga ada bersamanya amal bil jawarih, yaitu melakukan amalan dengan anggota badan. Fa idza kamulat fihi hadhihi thalathul khisalu kana mu'minan. Apabila pada diri seseorang itu telah sempurna, telah lengkap 3 perangai ini, 3 hal ini, yaitu tasdiq bil qalbi, iqrarun bil lisan, dan amalun bil jawarih, maka orang tersebut adalah orang yang beriman. Dalla ala dzalika al-Qur'an wa sunnatu wa qaulu ulama'il muslimin. Dan hal ini telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ucapannya ulama kaum muslimin. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini masih ada beberapa kalimat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, dan hampir 1 halaman, maka kita cukupkan sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan penjelasan Syekh Abdul Razak pada pertemuan yang ke-32 dan disertai dengan beberapa pelajaran dan faedah yang kita ambil dari bait syair yang ke-25 ini insyaallah taala. Sementara kita cukupkan sampai sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin.